welcome to Next Generation Online Service. Hai teman-teman, it's me again, Keisha Natalia. Teman-teman, pernah nggak sih ada dalam keadaan nih, mungkin kalian udah mendoakan segala sesuatu setelah sekian lama, tapi rasanya nggak kunjung ada jawaban. Atau kalian merasa, Tuhan aku nih hilang arah, Tuhan aku nggak tahu aku harus kemana. Rasanya kok jalan tuh buntu, rasanya tuh aku nggak tahu aku harus kemana, mungkin aku hampir hilang harapan Tuhan. Pernah nggak kalian merasa seperti itu teman-teman? Karena aku pernah merasa dalam posisi seperti itu. Dan aku tahu itu bukan suatu hal yang mudah ya teman-teman. Tetapi hari ini aku membagikan 4 hal yang senantiasa harus selalu kita ingat ketika kita dalam masa penantian kita dalam Tuhan, meskipun kita nggak mengerti jalan Tuhan. Yang nomor 1 adalah talk to God. Mungkin kedengarannya, oh aku sering kok Kak berdoa, aku sering kok berkomunikasi sama Tuhan. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau ternyata kita tuh bisa curhat apapun loh pada Tuhan. Tahu nggak sih teman-teman, kalau kita lagi marah, kita bisa bilang sama Tuhan. Ketika kita lagi kecewa, kita bisa curhat sama Tuhan. Even ketika kita lagi galau sekalipun, kita gundah gulana, merana rasanya, Tuhan tuh selalu ada untuk mendengarkan setiap curhatan kita loh teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Kadang mungkin kita merasanya, oh Tuhan itu jauh daripada aku. Coba deh kita lihat lagi teman-teman. Tuhan yang jauh dari kamu atau kamu yang jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tuh nggak kemana-mana teman-teman. Tuhan tuh di situ-situ aja. Ada mengelilingi langkah hidup kita, menyertai kehidupan kita. Tapi balik lagi, kitanya mau nggak komunikasi sama Tuhan? Kitanya mau nggak komunikatif nih sama Tuhan? Cerita sama Tuhan dan lain sebagainya teman-teman. Nah itu dia balik ke situ. Seperti ada sebuah lagu yang mengatakan teman-teman. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Itu dia teman-teman. Tuhan Yesus tuh hanya sejauh doa kok, dan bahkan Dia mengerti setiap tetesan air mata kita teman-teman. Gak ada yang gak diperhitungkan sama Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki pun Tuhan tahu kok segala kehidupan kita. Even hati terdalam kita pun Tuhan tahu teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman. Mungkin kita merasanya, Tuhan aku udah sering nih berdoa, tetapi kok rasanya nggak kunjung jawaban ya. Nah, aku mau lanjut ke poin yang nomor 2. Keep praying, teman-teman. Pernah nggak sih mendengar cerita di dalam Lukas 18 ayat 1-8 tentang seorang janda dan hakim yang lalim? Dikatakan di sini, hakim ini bahkan tidak takut akan Tuhan dan dia tidak menghormati siapapun. Wow, serem ya teman-teman. Dan kita lihat janda ini gigih banget untuk memohon haknya kepada hakim ini, teman-teman. Nah, kita lihat deh, pada akhirnya, long story short, hakim ini mengabulkan permintaan si janda tersebut. Karena apa? Ya udahlah, daripada janda ini menyusahkan aku, ya udah dikabulkan lah teman-teman. Seperti itu juga harusnya kita dalam berdoa teman-teman, seperti janda tersebut. Ketika mungkin kita nggak melihat jawaban, nggak mendengar jawaban, keep praying teman-teman. Mungkin teman-teman siapa yang tahu kalau kita udah berdoa 99 kali nih Kak. Siapa yang tahu kalau misalnya doamu ke 100 ternyata itu dijawab Tuhan, atau ternyata kamu mendapatkan sesuatu. Who knows, right? Nah, kita harus ingat teman-teman. Seperti janda itu berusaha gigih, nah seperti itu juga Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau lihat, ini anakku ini sungguh-sungguh nggak nih memohon doa ini? Anak-anakku ini ketika aku kabulkan doanya malah meninggalkan aku nggak? Tuhan mau lihat kesungguhan hatimu teman-teman. Tuhan mau lihat kamu obedient nggak di dalam Tuhan gitu teman-teman. Nah kita lanjut ya ke poin nomor 3, bahwa remember that God loves you. Tuhan itu sayang sama kamu teman-teman. Jangan sekali-kali kamu bilang, Tuhan nggak kasih aku nih hal yang aku pengenkan, Tuhan nggak kabulin doa aku, Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak sayang sama aku. Enggak teman-teman, sama sekali enggak ya. Jangan sampai berpikir seperti itu teman-teman. Kita lihat deh teman-teman, kisah bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Tanah Kanaan 40 tahun lamanya. Wow. Sedangkan teman-teman, aku lihat nih, aku udah browsing dan aku juga udah lihat di Google Maps dan lain sebagainya, bahwa ternyata berjalan kaki ya dari Mesir menuju Kanaan itu sebenarnya memakan waktu kurang dari 1 bulan teman-teman. Tapi Tuhan buat itu selama 40 tahun. Wow, kenapa ya teman-teman? Apa karena Tuhan gak sayang sama bangsa Israel?
Jawabannya, kalau Tuhan gak sayang sama bangsa Israel, Tuhan pasti akan biarin aja bangsa Israel tetap di Mesir, tetap jadi budak seumur hidup mereka. Tetapi Tuhan karena begitu sayang sama bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, teman-teman, maka Tuhan ini mau membawa bangsa Israel keluar dari bangsa perbudakan itu, dari tempat perbudakan itu menuju tanah yang Tuhan janjikan. Nah itu teman-teman, karena Tuhan sayang, Tuhan mengasihi. Tetapi kenapa 40 tahun Kak? Karena Tuhan mau proses bangsa Israel, hati-hati mereka. Setiap hatinya diproses oleh Tuhan. Dan kalian lihat deh, mungkin Tuhan mau tahu, oh ini bangsa Israel kan udah jadi budak sekian lama, mentalnya mungkin mental budak. Tuhan mau mempersiapkan bangsa Israel menjadi mental pemimpin. Nah itu bukan waktu yang singkat ya teman-teman. Mempersiapkan seseorang jadi harus mentalnya berubah dari budak ke pemimpin. Tuhan mungkin mau mengubahkan hati mereka. Tuhan mau mengubah cara pandang mereka, cara berpikir mereka dalam melakukan segala sesuatu. Itu dia teman-teman. Kita lihat dalam perjalanannya jatuh bangun bangsa Israel, ada menyembah berhala, dalam perjalanan mereka bersungut-sungut teman-teman. Nah, di situ Tuhan proses mereka. Jangan-jangan kalau Tuhan kasih kurang dari sebulan nyampe di Kanaan, jangan-jangan sampai di sana dia mengabaikan Tuhan atau bahkan dia meninggalkan Tuhan. Who knows, right? Maka dari itu Tuhan mau proses dulu nih bangsa Israel. Mentalnya cukup kuat untuk menjadi pemimpin, spiritualnya cukup dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kita lihat juga Tuhan itu mau lihat kita setia nggak dalam perkara-perkara kecil. Seperti firman Tuhan tentang perumpamaan talenta ya teman-teman. Firman Tuhan berkata, hambaku ini setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar. Begitu juga Tuhan kepada kita. Tuhan mau lihat kita setia nggak nih dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita setia, kalau kita obedient, kita tulus, kita senantiasa menyerahkan semua dalam tangan Tuhan dan terus berusaha, Tuhan tuh terlebih amat sanggup kok kasih kita hal-hal yang jauh lebih besar teman-teman. Keren ya Tuhan kita. Nah kita mau lanjut juga ke poin yang selanjutnya. Nomor 4, yaitu be still and know that He is God. Dia adalah Allah yang begitu luar biasa teman-teman. Jangan sekali-kali kita put Him in a box. Kita taruh Tuhan dalam box. Kita maunya A, Tuhan harus kasihnya A. Kalau Tuhan nggak kasih A ya berarti Tuhan nggak peduli atau Tuhan nggak sayang. Jangan sampai kita berpikir kayak gitu ya teman-teman. Jangan kita batasi cara kerja Tuhan. He works in a mysterious way, teman-teman. Dan mungkin kita nggak ngerti saat ini, apa ya maunya Tuhan. Tuhan ini mau bawa aku kemana? Dan aku kayaknya nggak tahu harus kemana Tuhan. Nah, seperti perumpamaan teman-teman. Anggaplah kita minta kue sama Tuhan. Tuhan, aku minta kue. Ternyata Tuhan nggak kasih kue. Ternyata Tuhan kasihnya telur, Tuhan kasihnya tepung, Tuhan kasihnya gula, Tuhan kasihnya mungkin margarin dan lain sebagainya teman-teman. Tetapi bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita loh teman-teman. Nah di situ dia kita lihat Tuhan mau kita usaha. Mungkin Tuhan berkata dalam hatinya, hey jangan males, usaha dulu, jangan cuma minta-minta, hayo. Nah jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kita nggak peka, ternyata Tuhan udah kasih kita telur, ternyata Tuhan udah kasih kita tepung, ternyata Tuhan udah kasih kita gula. Dan kita hanya fokusnya karena kita nggak dikasih kue, kita kecewa. Tapi karena apa? Tuhan mau kita usaha dulu. Tuhan mau kita bekerja dulu, nggak cuma minta aja sama Tuhan ya teman-teman. Ingat Tuhan itu bukanlah genie. Jangan perlakukan Tuhan seperti genie teman-teman. Tahu nggak sih genie apa? Kalau di film Aladdin ya teman-teman, ada teko tuh yang bisa digosok-gosok dan keluar genie-nya, lalu kita bisa ngomong 3 permintaan kita lalu akan dikabulkan. No, God is so much greater than that teman-teman. Tuhan jauh lebih besar daripada genie. Dan jangan pernah perlakukan Tuhan seperti genie. Ketika mungkin kita meminta suatu hal, 1 langkah di depan, Tuhan tuh udah 1000 langkah di depan kita teman-teman. Jadi jangan perlu khawatir, oh Tuhan nih nggak ngerti nih maunya aku apa. Enggak teman-teman, ada mungkin kita yang nggak mengerti. Tapi Tuhan tuh mengerti segala sesuatu jauh melebihi apa yang kamu ketahui kok teman-teman. Jadi jangan pernah merasa Tuhan tuh jauh, Tuhan tuh merasa Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak ngerti. No, Dia yang punya semesta ini teman-teman, Dia yang punya langit dan bumi, Dia terlebih amat sanggup memberikan apa yang kita butuhkan teman-teman. Hanya Tuhan mau lihat kamu setia nggak, Tuhan mau lihat kamu obedient nggak, kamu ada effort nggak, kamu ada usaha nggak, itu dia teman-teman. Seperti pengalaman pribadi aku pernah mengalami salah satu masa tersulit dalam kehidupan aku teman-teman. Yang mana kalau di sharing selanjutnya kalian mungkin ngikutin, terakhir aku sharing aku menceritakan tentang aku pernah kehilangan seseorang yang aku kasihi. Dan di saat yang bersamaan aku juga quit dari pekerjaan aku. Dan dengan harapan, saat itu aku berpikir, nanti juga aku dapat pekerjaan lagi kok, aku nggak pernah kesulitan cari kerja saat itu. Dan aku merasanya, saat aku masih kerja pun, banyak tawaran kerja yang masuk ke aku tanpa aku melamar. Dan bahkan mereka yang, ayo pindah aja ke perusahaanku dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tetapi,
mental itu yang aku miliki. Aku memiliki mental, oh aku bisa kok, aku pasti bisa melakukan ini semua, ini easy lah buat aku, easy peasy. Tetapi ternyata teman-teman, kenyataan terbalik dengan apa yang aku harapkan. Ketika aku quit dari pekerjaan aku melamar di berbagai pekerjaan yang aku inginkan. Dan shockingly, tidak ada pekerjaan yang membalas lamaran kerja aku. Dan aku seperti rasanya kayak gempa bumi. Kayak, Tuhan kenapa kok bisa kayak gini, kenapa kok kayak gini, ini aneh gitu. Dan aku sampai merasa, emang aku sebodoh itu ya Tuhan, apa aku nggak mampu ya, apa aku nggak good enough ya. Disitulah iblis berusaha untuk attack pikiran aku, attack perasaan aku. Dan disitu aku benar-benar merasa down, karena ya aku rasanya semua orang meninggalkan aku, pekerjaan aku mau aku nggak dapat, akhirnya kayak aku nggak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan ini. Aku merasa ini Tuhan nggak sayang sama aku atau gimana ya, nggak peduli atau gimana ya, kok Tuhan biarin aku kayak begini. Dan disitulah aku merasa sulit, dan aku setiap hari aku hanya berdoa nangis, dan aku benar-benar nggak tahu Tuhan ini Tuhan maunya apa dalam hidup aku nggak tahu Tuhan. Dan sampai suatu saat aku memutuskan untuk ya udah Tuhan, apapun yang terjadi aku nggak mau larut, dan aku mau bangkit lagi, aku mau menata kehidupanku lagi, aku mau berusaha, dan aku tetap berdoa sama Tuhan. Dan dari situ aku mulai mikir apa yang jadi talent aku, yang jadi apa yang jadi potensi aku gali di situ. Seperti contohnya aku suka fashion. Nah, aku gali di situ. Ya aku mulai lagi bikin baju, aku mulai belanja kain untuk nyoba nih dress apa ya yang lucu. Selagi aku masih punya banyak waktu luang kan saat itu, karena aku tidak ada kerjaan. Lalu aku mulai di situ mengolah lagi kain, mengolah lagi art, karena aku suka art. Dan aku mulai baca-baca di situ buku, mulai dari buku pengembangan diri, buku marketing, buku bisnis. Aku baca semua hal-hal yang kayak gitu. Yang mana aku nggak belajar di kuliah, karena aku nggak ambil bisnis saat aku kuliah. Aku ambil jurusan art. Nah, tapi di situ aku jadi banyak belajar. Aku ternyata jadi belajar bisnis. Aku jadi ternyata belajar cara untuk memasarkan barang dan lain sebagainya. Aku nggak tahu apa yang aku lakukan saat itu. Aku cuman kayak, oh ini menarik aku baca, ini menarik aku baca. Tapi aku lakukan itu selagi aku berdoa sama Tuhan. Dan tetap melamar kerjaan yang meskipun nggak ada jawabannya teman-teman. Tetapi aku tetap berusaha meskipun aku nggak melihat jalan. Nah teman-teman, disitulah aku berusaha. Long story short teman-teman, aku nggak pernah terpikir untuk aku bangun bisnis, aku bisa melakukan fashion show, aku bisa punya toko di berbagai kota di Indonesia, dan bahkan buka di salah satu mall ternama di Jakarta. Aku nggak pernah itu terpikir segala sesuatu dalam benakku. Aku hanya terpikirnya Tuhan saat itu ya, aku terpikirnya Tuhan aku cuma mau kerjaan ini, Tuhan kasih dong, Tuhan nggak kasih sama aku ya aku kecewa. Saat itu pikiranku pendek, hanya sebatas itu. Ternyata teman-teman, setelah masa persiapan aku itu, Tuhan tuh mau tahu, anakku ini setia nggak? Apakah Keisha kalau dikasih kepercayaan yang besar, Keisha kuat nggak? Keisha tanggung jawab nggak? Mungkin Keisha cukup mampu nggak untuk menghadapi mentalnya gitu? Mental cukup kuat nggak untuk kalau aku percayakan hal ini? Ternyata Tuhan tuh mau persiapkan itu teman-teman. Dan yang satu penting, apakah Keisha kalau aku kasih nanti tetap mengandalkan kekuatannya sendiri nggak? Hayo, di situ dia yang aku benar-benar sadar. Oh iya Tuhan, waktu itu aku mengandalkan kekuatan diri aku sendiri, aku merasa aku mampu, dan ternyata memang aku nggak bisa berjalan tanpa Tuhan teman-teman. Dan di situ benar-benar Tuhan ingatkan aku bahwa, hey Keisha, kekuatanmu itu cuma dari Tuhan, dan kamu nggak akan bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Dan disitulah aku merasa aku benar-benar ditegur sama Tuhan, dan oh iya Tuhan, aku kembali lagi nih, aku serahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Buktinya Tuhan kasih segala sesuatu bahkan jauh lebih besar daripada yang aku pikirkan. Yang pernah timbul dalam hati aku, yang nggak pernah aku dengar, itu Tuhan sediakan semua bagi aku teman-teman. Dan aku berharap teman-teman, kesaksian ini juga boleh menjadi kekuatan bagi teman-teman semua untuk boleh tetap bertahan meskipun kamu nggak mengerti, meskipun kamu nggak tahu maksud Tuhan nih apa. Tetapi tetap percaya teman-teman, tetap berdoa, tetap setia, dan andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Be obedient dalam setiap apapun musim hidup kamu yang mungkin kamu nggak ngerti. Tetap andalkan Tuhan, oke teman-teman. Dan satu hal, dulu aku mendengarkan sebuah lagu sekuler teman-teman yang saat itu menguatkan aku di saat masa-masa sulit dalam hidup aku. Lagunya sebenarnya musiknya simple, tetapi kata-katanya bagus menurut aku. Nah, aku sering banget ulang-ulang lagu ini, dan liriknya seperti ini. Apa yang tak bisa kau raih walau kau telah berupaya, itu hanya tanda kau tak membutuhkannya. Apa yang tak bisa kau miliki meski telah kau temui, itu hanya tanda kau lebih baik tanpanya.
Terdengarnya simpel ya teman-teman, tetapi lagu ini menjadi kekuatan bagi aku loh saat itu. Oh iya, kalau misalnya ternyata aku udah berusaha, aku udah di hadapan aku nih, tapi aku tetap nggak dapat dan aku udah berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang aku pikirkan. Itu yang selalu aku tanamkan dalam mindset aku sekarang ketika aku nggak mendapatkan apa yang aku mau. Oh, aku percaya pasti ini Tuhan nggak kasih, tapi Tuhan udah kasih rencana yang lebih besar dalam kehidupan aku. Dan itu benar-benar aku alami dalam kehidupanku teman-teman. Yuk mari kita senantiasa andalkan Tuhan, senantiasa berpegang teguh dan senantiasa be obedient dan taat sama Tuhan. Meskipun kamu melihat nggak ada kejelasan dalam hidupmu, tetapi percaya sama Tuhan, Dia yang akan turun tangan untuk menguatkan kamu. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu teman-teman. Amin. Yuk mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam ketidakmengertian kami, di dalam kami mungkin nggak tahu saat ini kami harus melangkah, tapi kami tahu Tuhan terus setia menyertai langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu ada dan Tuhan nggak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapa, biarlah Tuhan di dalam masa penantian kami ini Tuhan, di dalam masa apapun musim hidup kami saat ini, biarlah terus berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera, berikan kami senantiasa hati Tuhan untuk senantiasa menaruh pengharapan kami di dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu, kami sadar betul, bukan karena kuat gagah kami ada, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang besar bagi kami Tuhan. Dan kami nggak mau jadikan Tuhan seperti genie Tuhan, kami nggak mau put Tuhan in a box. Tapi kami mau biarkan Tuhan berkuasa, beracara sebebas-bebasnya Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan akan senantiasa bawa kami naik Tuhan. Tuhan bawa kami dari kemenangan menuju kemenangan, dan Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. See you next week. God bless you all.